kemana nih? Celok. Bisa aja nggak Pak antisipasi baterai habis? Oh iya, sebentar. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala man ba'athahu rahmatan lil alamin, Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal pada kesempatan di pagi hari yang penuh kemuliaan ini. Allah memberikan kepada kita taufik untuk bisa melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, dan juga kita bersyukur kepadanya masih berada di hari yang mulia di bulan Allah Al-Muharram. Mudah-mudahan dengan kita melakukan berbagai macam amal ibadah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga iman kita, dan juga mudah-mudahan menjadi wasilah untuk kita bisa melewati setiap ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat beserta salam mari kita sampaikan kepada Sayyidil Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, pada para sahabat ridwanullah alaihim, dan insyaallah kepada kita semua selaku umatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan di pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian atas tafsir ayat-ayat ahkam, atau yang disebut juga dengan tafsir fiqhi, di mana kita akan memasuki surat yang baru, yaitu surat yang ketiga ya, atau keempat, surat yang keempat dari sisi tertib mushafi setelah surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan surat Ali Imran ya. Nah, kita akan masuk surat yang keempat, yaitu surat An-Nisa. Surat An-Nisa ya. Dan surat An-Nisa ini juga merupakan salah satu surat di antara surat-surat yang turunnya pasca hijrah ya, atau turunnya pada fase madani. Maka di samping surat Al-Baqarah cukup banyak juga kita akan menemukan berbagai macam ayat-ayat yang terkait dengan masalah hukum, khususnya terkait dengan hubungan keluarga ya. Karena namanya sendiri Pak, surat An-Nisa itu namanya sendiri kan wanita ya. Dan ini surat An-Nisa ini juga punya nama lain, yaitu An-Nisa Al-Kubra. Jadi surat An-Nisa ini punya dua nama Pak ya. Surat An-Nisa punya dua nama, pertama An-Nisa, dan yang kedua An-Nisa Al-Kubra ya. Kenapa? Untuk membedakan dengan surat yang lain, namanya An-Nisa As-Subra. Jadi ada di antara surat-surat Al-Qur'an itu Pak, satu surat ya namanya An-Nisa As-Subra. Ada yang tahu Pak surat apa ini? Ada yang tahu? Nah, jarang tahu ya. Jadi surat An-Nisa yang urutan keempat namanya An-Nisa Al-Kubra,
Dan ada satu surat di juz 28 yang juga bicara tentang masalah hukum-hukum keluarga, disebut dengan An-Nisa As-Sughra, yaitu surat At-Thalaq. Jadi di juz 28 ada surat At-Thalaq, nama lainnya adalah An-Nisa As-Sughra. Ya. Nah, sedangkan kalau An-Nisa yang ini Al-Kubra, ya jelas dari sisi jumlah ayatnya aja udah jauh gitu ya. Nah, maka ini An-Nisa Al-Kubra. Ya. Taib. Dan ya kebetulan secara urutan mushafi kita akan membahas di awal surat An-Nisa ini ayatnya terkait dengan masalah poligami nih, Pak. Ya. Ada yang punya keinginan di sini poligami? Tidak. Oh, ada. Nah, ini penting nih untuk tahu nih, Pak ya, biar jangan salah dalam mempraktekkannya gitu ya. Atau kalau misalnya nggak pengin, ya juga jangan salah meyakini hukumnya gitu ya. Karena poligami ini kalau kita lihat, Pak, paling tidak umat Islam khususnya itu bisa diklasifikasikan dalam 3 arus ya terkait dengan hukum poligami ini. Di satu sisi ada sebagian pihak umat Islam itu semangat sekali mengkampanyekan poligami gitu ya. Seakan-akan poligami ini suatu syariat yang kalau ada orang melakukannya, wah itu sudah kedudukannya wah itu di dalam ajaran Islam. Ya. Nah, ini juga sebenarnya sikap ekstrim juga gitu ya. Di satu sisi itu. Di sisi yang lain ada sikap ekstrim yang kedua, menganggap poligami ini seakan suatu ajaran yang mendiskriminasi wanita gitu ya. Dan menganggap bahwa dia muslim, Pak, tapi menganggap agamanya itu agama yang gak adil gitu. Nah, ini juga parah ini gitu ya. Karena keyakinan seperti ini sebenarnya bisa saja membuat dia keluar dari Islam gitu. Nah, sikap yang terbaik itu adalah pertengahan, bahwa menganggap poligami itu sebagai sesuatu yang disyariatkan, tapi bukan syariat yang dianjurkan, gitu. Ya, disyariatkan dalam konteks untuk memberikan solusi atas beberapa kondisi yang memang akhirnya membutuhkan adanya syariat poligami, gitu. Tapi bukan berarti kemudian kalau ada orang berpoligami dianggap lebih baik daripada yang tidak poligami. Nah, ini yang kemudian sikap yang pertengahan ini yang harus kita pahami. Dan insya Allah kita akan memahaminya menggunakan atau melalui ayat yang akan kita kaji ya. Nah, ini sebagai pemahaman global lah yang insya Allah akan kita dapati dalam tafsir surah An-Nisa ayat 3. Baik, mungkin sebagai satu informasi juga, Pak, alhamdulillah pada bulan Agustus kemarin, alhamdulillah ini buku yang menjadi insya Allah sebagai kurikulum kita, Pak ya, atau menjadi semacam silabus untuk materi tafsir ayat ahkam di Masjid Ar-Rahim khususnya. Alhamdulillah sudah selesai kita tulis ya, dan sudah diterbitkan oleh Rumah Fikih Indonesia. Mungkin nanti ini bisa jadi bagian dari perpustakaan Ar-Rahim. Tapi ini isinya cuman paling tidak isi dari buku ini, Pak, mungkin sebelum saya masuk kepada materi ya, terdiri dari 2 hal ya. Pertama adalah buku ini berbicara tentang apa itu yang dimaksud tafsir ayat ahkam. Jadi saya di dalam buku ini memberikan penjelasan tentang teori-teori tafsir ayat ahkam ya, yang sebenarnya sudah saya sampaikan di muqaddimah kajian mungkin beberapa tahun yang lalu gitu ya. Dan isi yang kedua adalah kumpulan ayat-ayat hukum dalam Al-Quran, tetapi tidak ada tafsirnya, Pak ya, cuman kumpulan ayatnya saja. Di mana kumpulan ayat-ayat hukum dalam Al-Quran yang saya susun dalam buku ini saya buat menjadi 2 bentuk. Pertama adalah kumpulan ayat-ayat hukum berdasarkan tertib mushafi. Ya, tertib mushafi itu artinya seperti yang sudah jadi kurikulum kita, Pak. Dimulai dari Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-An'am dan seterusnya sampai surat An-Nas. Itu tertib secara mushaf ya. Dan yang kedua, saya kelompokkan berdasarkan tema-tema fikih. Jadi ayat-ayat hukum terkait dengan sholat, ayat-ayat hukum terkait dengan puasa, ayat-ayat hukum terkait dengan fikih keluarga, ayat-ayat hukum terkait dengan masalah ekonomi. Nah, itu disebut dengan secara tematik ya. Nah, jadi kalau nanti misalnya ada yang mau membaca di perpustakaan Ar-Rahim bisa jadi ingin menemukan ayatnya, nah ini insya Allah mudah-mudahan bisa membantu untuk kita tahu secara urutan mushaf atau secara tematik ya. Dan mohon doanya, Pak, sekarang sambil berjalan ya, dan juga saya ingin konsisten, mudah-mudahan nanti tafsirnya pun bisa diselesaikan ya. Karena sekarang ini sudah dibuat draftnya ya karena ayatnya sudah siap, judulnya sudah siap, tapi nulisnya yang belum siap. Jadi insya Allah akan sambil berjalannya waktu, saya merencanakan akan dibuat berseri per 60 tema sebenarnya, Pak ya.
Dan di sini di dalam buku ini saya membuat insya Allah untuk menjadi kurikulum tafsir ayat ahkam di Ar-Rahim kurang lebih sekitar 300-an lebih tema. Ya, sekitar 300 tema. Dan kita sekarang ini di surat An-Nisa sudah memasuki sekitar tema yang ke 70-an mungkin, Pak. Ya, karena untuk surah Al-Baqarah itu, untuk surah Al-Baqarah termasuk surat yang cukup banyak tema-tema ayat hukumnya, kurang lebih sekitar 68 tema. Dan alhamdulillah sudah kita lewati. Kemudian surat Ali Imran itu kurang lebih sekitar ya nggak nyampe 10-an lah ya. Maka totalnya kalau kita lewati Al-Baqarah dan Ali Imran itu kurang lebih sekitar 70-an tema. Ya, berarti kalau 300 tinggal berapa tema lagi, Pak? 300 kurang 70 berapa? 230 ya. Nah, itu kalau 230, Pak, kita ambil sebulannya 2 kali berapa sisanya? 230 bagi 2 berapa? 230 bagi 2 kan 115 ya. Nah, berarti 115 bulan, Pak. 115 bulan dibagi 12 berapa tahun, Pak? Kurang 11 tahun. Ya, insya Allah berarti selesainya sekitar 11 tahunan. Ya mudah-mudahan kalau bisa kita selesaikan semuanya alhamdulillah. Tapi kalaupun misalnya tidak bisa diselesaikan, ada pepatah Arab yang menjadi kaidah ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu ya. Kalaupun kita tidak bisa mengambil semuanya, mudah-mudahan tidak ada atau sebagian besarnya bisa kita ambil gitu ya. Ini sekedar informasi saja. Alhamdulillah bukunya sudah rampung, tapi saya mohon doanya Bapak sekalian, mudah-mudahan tafsirnya pun nanti bisa akan rampung. Mungkin kalau untuk tafsirnya, Pak, saya perkirakan jika 300-an tema dan satu jilidnya itu 60 tema, maka kurang lebih sekitar 5 jilid nanti yang sekitar sebesar ini ya. Untuk tafsirnya sekitar 5 jilid dengan tebal seperti ini insyaallah. Mudah-mudahan bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat. Kembali kepada ayat yang akan kita bahas, yaitu surah An-Nisa ayat 3 dengan tema terkait dengan poligami. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk kepada tafsirnya, kita akan membaca terlebih dahulu ayat ini. Mudah-mudahan dengan kita membacanya bersama-sama akan mendapatkan nilai pahala di sisi Allah yang dilipat gandakan lebih daripada 10 kali lipat bagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Bisa terlihat, Pak, ayatnya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Wa in khiftum alla tuqsitu, wa in, dan jika khiftum, kamu takut ya, alla tuqsitu, tidak dapat berlaku adil
Maksudnya kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap fil yatama, hak-hak anak perempuan yang berstatus anak yatim. Ya. Maka fankihu ma taba lakum minan nisa'i matsna wa thulatsa wa ruba'. Maka menikahlah atau kawinilah wanita yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Nah, ayat ini agak unik nih Bapak sekalian. Kenapa kok ayat tentang poligami ini dikaitkan dengan persoalan kita tidak bisa berlaku adil kepada anak-anak yatim? Nah, ini hubungannya apa? Nah, tentu kalau kita ingin mendapatkan jawaban yang jelas harus kembali kepada asbabun nuzul. Ya, karena ayat ini termasuk ayat yang ada sebab turunnya. Kenapa kok ada hubungan antara poligami dengan anak yatim? Nah, itu bisa kita dapati dalam Sahih Bukhari dan Muslim ketika salah seorang tabi'in yang bernama Urwah ibn Zubair bertanya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha terkait dengan sebab turunnya surat An-Nisa ayat 3 ini. Ya. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, kata ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ayat ini berbicara tentang kondisi tradisi bangsa Arab jahiliyah yang saat itu masih mempengaruhi tradisi umat Islam terkait dengan masalah persoalan hak-hak anak yatim. Karena begini Bapak sekalian, anak yatim itu Pak, apakah mesti yang namanya wali dari anak yatim itu keluarganya? Mesti nggak Pak? Harus nggak wali dari anak yatim itu kan artinya orang yang tidak bisa mengurusi dirinya ya. Bisa jadi dia punya harta, karena dia mendapatkan warisan dari ayahnya yang meninggal gitu kan. Karena yang disebut dengan yatim itu apa? Yang ayahnya meninggal ya. Kalau ayahnya meninggal itu disebut yatim. Tapi kalau ibunya meninggal Pak nggak disebut dengan yatim ya. Kenapa disebut dengan yatim? Karena mereka memang pada dasarnya masih membutuhkan bantuan nafkah dari orang lain gitu. Nah, dalam hal ini karena ayahnya meninggal otomatis kan berpindah ya. Tapi kan di dalam hukum Islam Pak, yang namanya anak yatim itu bisa jadi dia punya harta nggak? Bisa jadi punya harta ya, karena kalau ayahnya meninggal kan dia dapat warisan gitu ya. Nah, karena dia bisa dapat warisan dan punya harta, otomatis itu kan milik dia. Tetapi karena dia statusnya adalah yatim yang secara kemampuan akal belum sempurna karena belum umur balik, maka otomatis dia akan dikelola hartanya oleh si wali. Memang sih Pak, kalau dalam tradisi hukum Islam, wali yang terbaik itu pada dasarnya adalah kerabatnya. Kalau bisa orang tuanya yang masih hidup, ibunya atau ayahnya ataupun saudara orang tuanya dan seterusnya gitu. Ini kalau bisa gitu ya. Tapi rupanya dalam tradisi orang Arab jahiliyah, yang namanya wali dari anak yatim itu Pak nggak selalu harus keluarganya. Bahkan kalau dalam hukum Islam pun ada Pak ketentuan bahwa yang namanya wali yatim boleh ditunjuk oleh pemerintah ketika memang dia tidak punya kerabat yang bisa menjadi wali gitu ya. Jadi pemerintah yang kemudian berkewajiban menunjuk siapa yang jadi wali dari anak yatim itu. Nah, dahulu orang-orang Arab jahiliyah ketika mereka ya kemudian mendapatkan hak asuh ya secara tradisi tentunya untuk menjadi wali dari seorang anak yatim yang kebetulan perempuan, dan kebetulan juga Pak, rupanya antara wali dengan anak yatim perempuan ini nggak punya hubungan kemahroman, ya nggak punya hubungan kemahroman, tapi kerabat. Siapa Pak di antara kerabat kita yang termasuk bukan mahram? Siapa Pak? Di antara kerabat kita yang tidak sebagai mahram. Nah, cuma satu, sepupu. Ya, kita itu kalau tidak salah ada 6 hubungan kekerabatan. Ya, ada 6 hubungan nasab. Dari 6 hubungan nasab itu 5 diantaranya adalah mahram, satunya bukan mahram. Ya, yang pertama adalah siapa? Hubungan ayah anak, ya, orang tua anak. Yang kedua hubungan ya anak itu sendiri. Ya, jadi orang tua yang pertama, yang kedua anak, yang ketiga adalah saudara kandung atau saudara bapak atau saudara ibu, ini saudara. Yang keempat adalah paman bibi, yang kelima keponakan, dan yang keenam sepupu. Betul Pak ya? Ada lagi nggak hubungan lain? Nggak ada ya? Orang tua, anak, saudara, paman bibi, keponakan dan sepupu. Nah, dari enam ikatan kekerabatan ini tadi yang menjadi mahram hanya 5. Nah, satunya yaitu sepupu bukan mahram. Jadi sepupu itu kan berarti apa Pak posisinya? Anak dari paman ya. Kalau keponakan kan berarti paman bibi kan. Paman bibi kepada anak saudaranya kan keponakan itu mahram ya.
Jadi nggak boleh, misalnya seorang paman menikahi keponakannya kan nggak boleh, itu mahram. Tapi kalau seseorang punya sepupu, yaitu anak dari pamannya, yang orang tuanya sama-sama saudara, nah maka dalam hal ini mereka bukan mahram sebenarnya, tapi punya hubungan kekerabatan. Di satu sisi Pak, uniknya sepupu itu dalam hukum Islam ahli waris. Kalau memang nggak ada ahli waris yang lebih dekat maksud saya gitu ya. Jadi yang namanya sepupu itu bisa menjadi ahli waris ketika seorang meninggal, dia nggak punya orang tua, nggak punya anak, nggak punya paman gitu ya, dan masih ada sepupu, itu bisa jadi ahli waris. Tapi ahli waris yang bukan mahram gitu ya. Maka bisa jadi Pak, ketika seseorang misalnya menikah dengan sepupunya, lalu kemudian sepupunya meninggal, dia bisa dapat warisan dari dua jalur. Mungkin nggak Pak? Jadi kalau suami istri ini Pak, sepupu ya, suami istri dia menikah dengan sepupunya, lalu kemudian istrinya atau suaminya meninggal, kan dapat warisan itu ya. Dia bisa dapat warisan dari dua jalur. Jalur pertama apa Pak? Ya sebagai pasangan, sebagai istri atau suami, dan yang kedua dari sepupunya gitu, dari jalur sepupunya gitu ya. Nah itu, maka kalau mau dapat warisan yang banyak Pak, dari pasangannya cari sepupunya. Nah gitu biar bisa dapat warisan karena sebagai istri atau suami, kemudian dari sepupu gitu ya. Tapi yang jadi persoalan memang kalau kita bicara waris Pak, sangat jauh nanti waris yang dari jalur sepupu gitu ya, karena terhalangi oleh anak, terhalangi oleh orang tua, terhalangi oleh paman, terhalangi oleh saudara, itu sangat jauh gitu ya. Tapi kalau untuk suami atau istri pasti dapat warisan ya. Nah jadi intinya begini. Nah dalam tradisi orang Arab jahiliyah itu rupanya yang namanya anak yatim ini walinya kebetulan bukan mahram gitu. Apakah kerabat yang bukan mahram seperti sepupu, atau memang sama sekali bukan hubungan kerabat, tapi itu semacam ditunjuk sebagai tradisi masyarakat saat itu untuk bisa menjadi wali, tetangganya misalnya Pak, kemudian jadi wali gitu ya. Nah maka para wali-wali ini tadi Pak, ya para wali-wali ini tadi ketika mereka mengurusi anak yatim yang perempuan, rupanya dalam interaksi yang cukup intens dan cukup lama tertarik ya, tertarik dengan si anak yatim ini tadi. Akhirnya ada niatan ingin menikahinya. Nah disinilah Allah mengingat-ingatkan kepada mereka, ketika kamu ingin menikahi mereka, ya takutlah untuk tidak berlaku adil. Karena saat itu Pak, orang Arab jahiliyah berpikiran kalau menikahi wanita yang merdeka, yang itu bukan sebagai anak yatim yang dia asuh, ya memang secara tradisi kalau memberi mahar harus mahar yang sepantasnya gitu. Tapi kalau untuk anak yatim, mereka berpikir, udahlah ini kan anak yatim yang saya asuh juga, udahlah seberapa aja lah saya beri mahar gitu. Jadi seakan-akan nggak peduli dengan hak mereka sebagai seorang istri gitu. Walaupun itu awalnya adalah anak yatim. Contoh sederhana Pak, kalau dalam konteks hari ini ya Pak ya. Mungkin kalau untuk anak yatim agak sulit, mungkin jarang lah ya. Tapi mungkin konteks hari ini mungkin bisa kita dapati Pak. Misalnya ada seseorang yang dia mengadopsi seorang anak perempuan dari kecil yang nggak punya orang tua misalnya, atau misalnya dari kalangan miskin gitu ya, diadopsi dari kecil Pak jadi anak angkat. Nanti kalau anak angkatnya ini Pak dewasa ya, dan kebetulan bapak angkatnya itu nggak punya hubungan mahram, boleh menikah nggak Pak? Jadi dia ngadopsi anak dari kecil, memang sengaja pas dewasa mau dinikahi gitu boleh nggak? Ya, secara hukum Islam boleh gitu, walaupun secara etika masyarakat kayaknya kurang pantas aja gitu ya. Jadi dirawat bertahun-tahun, ujung-ujungnya nanti dinikahi juga gitu. Tapi kan bisa jadi ada dia berpikir, Pak, selama ini kan saya ngurusin si anak ini gitu kan, saya memenuhi kebutuhan hidupnya dan seterusnya. Udahlah saya nikahi, pokoknya saya nikahi gitu aja, walaupun tidak memenuhi hak-hak dia sebagai seorang istri. Nah itu yang terjadi itu dalam tradisi Arab jahiliyah. Maka Allah berfirman ya, yang mengkaitkannya nanti dengan poligami, kalau memang kamu ingin menikahinya, maka janganlah sampai menzolimi hak dari si wanita tersebut. Nah itu yang pertama, alasannya pertama. Jadi terkait dengan hubungan seorang wali dengan anak yatim. Jadi artinya Pak, meskipun anak yatim ini akan menjadi istrinya karena dia ingin menikahinya, tetap harus memenuhi hak-hak sebagaimana kebanyakan para wanita saat itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua kata Imam Jalaluddin As-Suyuti ya, ini tidak ada kaitannya secara khusus dengan anak yatim. Kata Imam As-Suyuti, alla ta'dilu bainan nisa'i idza nakahtumuhunna li'anna an-nisa'a kal yatama fi dha'fi wal ajzi. Atau maksudnya adalah janganlah kamu berlaku zalim, tidak adil kepada para wanita yang engkau nikahi karena berpoligami tadi ya. Seakan-akan wanita-wanita yang kita nikahi itu Pak, statusnya seperti anak yatim.
Ya, jadi janganlah berbuat zalim kepada wanita yang kamu nikahi, ya, karena seakan-akan wanita itu seperti anak yatim. Kenapa, Pak? Wanita yang kita nikah itu seperti anak yatim, kenapa? Karena kalau dia nikah harus ada wali nggak? Wanita kalau menikah harus ada wali nggak, Pak? Harus ada wali. Maka dia statusnya seakan-akan seperti anak yatim gitu. Nah, karena dia seperti anak yatim, janganlah kita kemudian menzalimi hak dia, karena dia membutuhkan apa? Membutuhkan wali. Nah, jadi di sini ayat ini mengkaitkan dengan masalah poligami adalah dalam konteks, ya, intinya wanita itu memang dalam tradisi Arab jahiliyah kan menjadi semacam posisi kelompok manusia yang didiskriminasikan saat itu, Pak. Ya, apakah berstatus sebagai anak yatim itu sendiri atau memang wanita yang lemah karena memang harus adanya wali. Nah, gitu. Maka kemudian Allah berfirman, jikapun kamu tidak bisa berlaku adil kepada mereka, ya sudah, tinggalkan niat untuk menikahi mereka dan nikahilah wanita-wanita merdeka yang akhirnya engkau bisa memenuhi hak-hak mereka, yaitu dengan fankihu ma taba lakum minan nisa'i matsna wa thulatha wa ruba, yaitu dengan menikahi mereka meskipun sampai 2, 3 atau 4. Karena begini, orang Arab jahiliyah itu, Pak, kalau misalnya yang dinikahi wanita merdeka yang punya kedudukan nasab yang baik di suatu masyarakat, nggak berani itu menzolimi gitu kan. Nah, maka daripada kamu menzolimi anak yatim yang kamu nikahi, lebih baik nikahlah dengan wanita lain tapi tidak menzolimi wanita tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan hubungan antara anak yatim dengan poligami ini. Tapi dengan catatan, Bapak sekalian, seakan-akan ayat poligami ini mengisyaratkan sebagai alternatif gitu. Kalau nggak bisa berlaku adil, maka nikahlah dengan, maksudnya kalau tidak bisa berlaku adil terhadap hak anak yatim, maka menikahlah dengan wanita yang lain walaupun itu mesti berpoligami. Berarti sifatnya apa, Pak? Sebagai hukum asal atau alternatif? Alternatif gitu. Nah, makanya poligami itu nantinya ketika diperluas maknanya, Pak, para ulama sepakat poligami itu bukan hukum asal pernikahan. Ya, saya ulangi, yang namanya poligami bukan hukum asal pernikahan. Bahkan di dalam kitab-kitab fikih, Pak, kita akan kita temui hukum asal pernikahan itu monogami. Ya, hukum asal pernikahan itu ya satu orang berpasangan dengan satu orang gitu. Tetapi bisa jadi poligami dibutuhkan ketika menjadi alternatif, ketika memang dalam pernikahan monogami ini menimbulkan mudorot. Makanya di dalam kompilasi hukum Islam disebutkan, Pak, beberapa aspek yang membolehkan seorang laki-laki meminta izin ke pengadilan untuk bisa berpoligami. Misalnya si istrinya tidak punya keturunan, kemudian yang kedua, jika istrinya punya masalah di kesehatan tubuhnya yang nggak bisa melayani suaminya dan seterusnya. Nah, jadi kalau misalnya dalam kondisi normal istrinya bisa melayani, bisa punya anak gitu, Pak, maka sebaiknya tidak berpoligami. Ini ibu-ibu nggak ada yang dengerin ya? Ya tahu nih haknya ibu-ibu gini, Pak. Ini kita bicara poligami cuma di lingkungan bapak-bapak, ini bisa bahaya ini ya. Nah, takutnya nanti nggak adil ini ngomongnya. Nah, jadi artinya poligami ini sekali lagi saya katakan bukan hukum asal pernikahan. Ya, saya pertegas, hukum asal pernikahan itu adalah monogami. Ya, saya bukan berarti, Pak, kita bukan berarti mengingkari syariat poligami. Kita ingin meletakkan kedudukan poligami itu secara proporsional. Seperti yang tadi saya katakan, jangan kita jatuh kepada dua kubu ekstrim di dalam memahami poligami. Di satu sisi mengkampanyekan seakan-akan poligami itu syariat yang harus dilakukan seorang muslim dan kemudian dianggap kedudukannya lebih mulia daripada yang nggak poligami, ya. Tapi di sisi yang lain, paham-paham liberal yang biasanya ingin menjelek-jelekan hukum Islam menganggap poligami sebagai ajaran yang mendiskriminasi kaum wanita. Nah, ini dua sikap yang ekstrim yang tentu tidak sesuai dengan ajaran Islam, ya. Kemudian Allah berfirman, ya jika kamu kemudian tidak bisa berlaku adil kepada anak yatim, ya nikahlah dengan wanita merdeka yang bisa engkau penuhi hak-haknya itu, meskipun dengan lebih dari satu istri, yaitu 2, 3 atau 4. Nah, di sini saya juga sedikit pertegas, Pak. Ya, masna wa thulatha wa ruba jangan disalahpahami. Ini mungkin kita yang sedikit pernah belajar bahasa Arab. Masna itu, Pak, kalau dalam bahasa Arab sebenarnya makna asalnya adalah 2-2. Ya, sulasa 3-3, ruba 4-4. Karena di dalam hadis kan disebutkan ya, sholatul laili matna, kata Nabi SAW. Sholat malam itu dilakukan 2 rakaat. Nah, gara-gara itu, Pak, gara-gara ada orang yang memahami ayat ini secara letterlek, ya, secara tekstual, 2-2, 3-3, 4-4, akhirnya disimpulkan poligami bisa lebih dari 4 istri. 2 + 2 tambah 3 + 3 tambah
4 plus 4. Berapa tuh Pak? 2 2 tambah 2 4 ya. 3 tambah 3 6. 4 tambah 4 8. Berapa totalnya berapa? 18. Jadi ada yang mengatakan bisa sampai 18 istri gitu, gara-gara penjumlahan 22, 33, 4, 44 ya. Ada juga yang memahami masna wa thulatsa wa ruba itu adalah 2 plus 3 plus 4. Berapa berarti Pak? 2 tambah 3 tambah 4 9 gitu. Nah ini pemahaman yang keliru ini ya. Memang sih secara tekstual begitu jumlahnya, secara tekstual gitu. Tapi ayat Al-Quran ini nggak bisa kita tafsirkan begitu saja secara tekstual. Harus dikembalikan kepada penafsir yang otoritatif, yaitu Rasulullah SAW. Apa yang dimaksud dengan 2, 3, 4 ini dalam hadis Nabi SAW? Ya. Dan rupanya kita dapati dan semua ulama sepakat, ada seorang laki-laki dari kaum Ansor namanya Ghailan ad-Dimashqi masuk Islam. Ya. Maaf, bukan Ghailan ad-Dimashqi. Ghailan al-Ansari, maaf. Ada seorang sahabat Ansari namanya Ghailan al-Ansari, itu masuk Islam dan beliau memiliki 8 istri ketika menikah semasa jahiliyah. Ya, lantas ketika dia masuk Islam diinformasikanlah kepada Nabi, ya Rasulullah, aku punya 8 istri. Nah, ini bagaimana hukum Islam terkait dengan 8 istri ini? Akhirnya Nabi mengatakan, farik arba'an minhunna, ceraikan 4 diantaranya. Berarti hadis ini memberikan informasi kepada kita bahwa tidak boleh menikah lebih dari 4. Berarti makna masna wa thulatsa wa ruba adalah 2 atau 3 atau 4. Nah, ini jangan sampai kita salah menghitung nih Pak ya. Nah, ini hati-hati dalam menafsirkan ayat Al-Quran seperti ini ya. Maka kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, masna wa thulatsa wa ruba wala tazidu ala dzalik. 2, 3 atau 4, maka janganlah lebih dari angka itu. Ya, karena batasannya hanya sampai 4 saja ya. Baik, tapi dengan catatan Pak ya, poligami ini konteksnya adalah alternatif ya, bukan sesuatu yang menjadi hukum asal yang mesti dilakukan. Tapi fa in khiftum alla ta'dilu, namun jika engkau pun tidak bisa berlaku adil atau takut untuk tidak bisa berlaku adil kepada para istri, nanti makna adil di sini akan kita perjelas ya dalam tafsir fikihnya, maka menikahlah dengan cukup 1 fawahidah, hanya dengan 1 orang wanita saja ya. Atau ma malakat aimanukum, atau kalau tidak bisa menikah dengan seorang wanita merdeka, ya silakan gauli wanita-wanita yang menjadi budak-budak dirimu. Nah, ini juga perlu kita luruskan ini Pak, karena sempat ada disertasi S3 di sekolah di Universitas Islam Indonesia gitu ya, yang memahami bahwa hubungan seksual itu terbuka untuk boleh dilakukan meskipun tidak lewat jalur pernikahan. Saya ulangi Pak, ini kesimpulan disertasinya nih, berapa tahun yang lalu, berapa tahun atau berapa bulan yang lalu ya, kayaknya belum terlalu lama ya, belum lama Pak ya, disertasi yang sempat viral itu kan, kata dia hubungan seksual di dalam Islam masih terbuka peluang untuk boleh dilakukan di luar jalur pernikahan, yaitu lewat ketentuan au ma malakat aimanukum. Lalu kemudian ditafsirkan, apa sih yang dimaksud dengan au ma malakat aimanukum? Akhirnya dia menafsirkan yaitu hubungan suka sama suka. Wah, ini parah nih Pak. Disertasi S3 ditulis oleh doktor tafsir agama Islam, tapi menyimpulkan hubungan seksual boleh kalau dia didasarkan kepada suka sama suka. Dan akhirnya makna suka sama suka dia tarik kepada ayat au ma malakat aimanukum. Nah, ini fatal ini pemahamannya Pak. Padahal yang dimaksud dengan au ma malakat aimanukum itu adalah seorang wanita yang berstatus budak. Nah, saya tanya Pak, yang namanya budak hari ini ada nggak masih? Ada nggak budak? Perbudakan masih ada nggak? Bukan budak Palembang Pak ya. Bukan ya, kalau budak Palembang lain lagi itu. Budak itu artinya apa? Seseorang yang memang dia statusnya itu tidak merdeka, dia menjadi barang yang dimiliki oleh tuannya, yang bisa diperjualbelikan dan seterusnya. Ya, dan dulu pada masa Rasulullah sistem perbudakan masih berlaku. Walaupun tentu ajaran Islam sangat berusaha agar tidak ada lagi perbudakan gitu. Karena banyak sekali syariat-syariat Islam kita yang menegaskan kalau bisa seseorang itu membebaskan budak, pahalanya besar gitu. Tapi ya ini kan sudah menjadi sistem yang berlaku saat itu gitu. Nah, maka Islam masih tetap memberlakukan ketika seorang wanita berstatus budak boleh Pak digauli oleh majikannya meskipun tidak melalui akad pernikahan. Tapi Islam juga tetap memuliakan para budak ini Pak. Ya, cara memuliakannya bagaimana? Kalau tuannya menggauli si wanita budak dan Allah takdirkan dalam pergaulan itu dia punya anak, maka otomatis budak itu menjadi wanita yang merdeka.
dan si anaknya bukan wanitanya tetap berstatus budak, tapi anak yang lahir dari hubungan itu akan menjadi anak yang merdeka. Dan inilah Pak yang menjadi salah satu tafsir ketika Nabi mengatakan di antara tanda-tanda hari kiamat adalah antalidal amatu robbataha. Akan ada di antara tanda-tanda hari kiamat, anak-anak itu akan menjadi majikan atas ibu-ibunya yang berstatus budak. Artinya ibu-ibunya ini budak nih Pak, ya digauli oleh tuannya kemudian melahirkan anaknya menjadi orang yang merdeka. Dan ketika nanti dia merdeka, ketika kemudian bapak biologisnya meninggal, yang dapat warisan kan dia salah satunya. Nah, salah satu yang diwariskan apa Pak? Ya ibunya. Jadi ibu kandungnya itu jadi warisan untuk si anak yang lahir dari pergaulan antara majikannya dengan si wanita yang jadi budak tadi gitu. Nah, itu jadi ini yang dimaksud oleh Nabi di antara tanda hari kiamat akan ada anak-anak yang lahir sebagai tuan dari siapa? Ibu-ibunya. Itu tafsir dalam konteks zaman Rasulullah gitu. Walaupun nanti pada hari ini banyak juga yang menafsirkan maksudnya adalah di antara tanda hari kiamat akan banyak anak-anak yang menjadi anak durhaka kepada ibunya. Itu juga di antara tafsir yang lain. Jadi intinya dalam hukum Islam itu Pak, kalau perbudakan sudah tidak ada lagi, maka tidak akan ada peluang terjadi hubungan seksual kecuali hanya dari satu jalur saja, yaitu pernikahan. Di luar pernikahan maka statusnya zina dan termasuk dosa besar. Dan karena perbudakan sudah tidak ada lagi berlaku pada hari ini. Nah, kenapa kemudian kok pilihannya kalau kamu tidak bisa berlaku adil kepada wanita-wanita yang merdeka, nikahlah dengan satu wanita saja atau nikahlah dengan para budakmu. Karena hakikatnya budak itu haknya tidak sama dengan wanita yang merdeka. Jadi tidak perlu memberikan mahar dan seterusnya. Nah, maka ini pilihan yang kedua kalau memang dia tidak bisa berlaku adil dalam poligami. Tapi pilihan kedua ini tidak ada lagi hari ini. Maka yang menjadi pilihan kita hari ini cuma tinggal satu saja, yaitu menikah secara monogami gitu ya. Jadi nggak ada cara perbudakan. Nah, di akhir Allah mengatakan dzalika adana alla ta'ulu. Karena hal tersebut dengan menikahi seorang wanita saja, atau kalau misalnya tidak bisa berpoligami kemudian menggauli budak-budaknya saja, kalau memang masih ada sistem perbudakan, itu lebih dekat kepada kita tidak berbuat aniaya atau kita tidak berbuat zalim ya. Baik, yang jadi kesimpulan kita Pak Bapak sekalian sebagai penutup ya, kita akan memfokuskan dalam persoalan poligami ya. Kita tidak fokus kepada masalah anak yatim, kita tidak fokus kepada perbudakan karena ini anak yatim nanti ada hukumnya tersendiri, kemudian perbudakan tidak lagi berlaku hari ini. Akan kita fokuskan kepada masalah poligami ya. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui hukum poligami ini, di satu sisi kita tidak salah memahami syariat poligami, tapi kalau ada yang mau praktek Pak, juga prakteknya tidak bermasalah ya. Karena yang jadi persoalan begini Pak, jangan sampai kita semangat mengkampanyekan poligami tapi ujung-ujungnya malah wanitanya yang dizolimi gitu ya, akhirnya mencederai citra Islam itu sendiri. Nah, jangan sampai kita menjadi wakil yang merusak Islam ya dari ajaran kita. Baik, apa sih yang dimaksud dengan poligami? Ya, dalam bahasa Arab istilah poligami itu disebut dengan ta'addud az-zaujat atau menikah dengan lebih dari satu istri. Ya, ini secara umum makna poligami secara umum yaitu ta'addud az-zaujat atau menikah lebih dari satu istri. Apa hukum menikah dengan cara poligami? Semua ulama mengatakan Pak, poligami dengan ketentuan syarat-syaratnya hukumnya adalah disyariatkan. Berdasarkan ayat yang tadi kita baca An-Nisa ayat 3. Maknanya kalau ada seorang muslim mengingkari syariat poligami, maknanya dia sama seperti mengingkari An-Nisa ayat 3 dan bisa jatuh kepada kekafiran. Saya ulangi Pak. Semua ulama sepakat syariat poligami disyariatkan dalam Islam. Mengingkarinya bisa divonis orang itu mengingkari ayat Al-Quran. Tapi dengan catatan Pak, yang dimaksud dia bisa kufur kalau mengingkari syariatnya, bukan mempraktekkan syariatnya. Bedakan antara dua hal Pak ya. Kita meyakini ini sesuatu yang disyariatkan dengan kita meyakini ini sesuatu yang tidak mesti dipraktekkan, itu dua hal yang berbeda. Ya. Meyakininya sebagai suatu syariat itu hukumnya wajib, dan mengingkarinya bisa membuat kita kufur karena mengingkari ayat An-Nisa ayat 3 ya. Tetapi apa hukum mengamalkannya? Nah, ini beda lagi ya. Kalau hukum mengamalkannya, maka para ulama menegaskan hukum asalnya antara dua. Bisa hukumnya mubah, bisa juga hukumnya khilaful aula. Dan mayoritas ulama berpendapat hukumnya adalah khilaful aula. Apa Pak makna khilaful aula? Khilaful aula itu sebenarnya adalah posisi hukum antara mubah dan makruh. Antara mubah dan makruh. Ya, dia bukan makruh tapi tidak murni mubah, itu khilaful aula.
Jadi yang namanya khilaful aula itu kalau kita terjemahkan Pak, sesuatu yang boleh dilakukan tapi lebih baik tidak dilakukan. Nah itu khilaful aula. Ya. Kalau boleh kan nggak ada istilah lebih baik ya. Kalau boleh itu ya mau melakukannya silakan, tidak melakukannya juga tidak mengapa. Itu kan mubah. Tapi khilaful aula itu ada catatan, boleh dilakukan, hanya saja jika tidak dilakukan itu lebih baik. Makanya kalau kita bicara fikih nikah Pak, nggak tahu wallahualam apakah Ustaz Zarkas sudah menyampaikan, di antara sunnah-sunnah pernikahan adalah tidak berpoligami. Itu kalau kita bicara fikih nikah, ya di antara sunnah-sunnah pernikahan, di samping walimatul urus, di samping menikah di hari Jumat, di samping menikah di bulan Syawal. Nah itu para ulama menetapkan sunnah nikah adalah tidak berpoligami. Artinya dia perbuatan yang mubah, tapi meninggalkannya itu lebih baik. Ya, kenapa para ulama menegaskan hukumnya seperti itu? Sebab di dalam pernikahan poligami terdapat resiko, dan meninggalkan sesuatu yang beresiko lebih baik gitu. Nah apa resikonya? Tidak bisa berlaku adil. Nggak usah dengan wanita yang lebih dari satu Pak, satu istri aja kita nggak bisa adil gitu, bisa jadi kan, apalagi lebih dari satu istri. Nggak bisa adil itu bagaimana Pak? Kita punya satu istri tapi kadang kita nggak bisa adil ketika menghubungkannya dengan orang tua kita, ketika menghubungkannya dengan anak kita. Ini dengan satu istri loh. Bagaimana kalau lebih dari satu istri? Artinya lebih dari satu mertua, lebih dari satu anak gitu kan. Nah ini lebih berat lagi dalam konteks berbuat adilnya. Nah maka anjurannya kalau bisa tidak ya, kalau memang itu tidak dibutuhkan. Nah ini dasarkan juga surah An-Nisa ayat 29, Allah Subhanahu wa taala menafikan sikap adil ya, yang tidak bisa secara sempurna bisa kita lakukan. Maka Allah mewanti-wanti, fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Dan karena itulah janganlah engkau berbuat cenderung kepada salah satu di antara mereka, karena itu akan membuat kezaliman. Jadi semacam anjuran untuk kita tidak berpoligami karena beresiko berbuat zalim ya. Nah, kalaupun kemudian ada seorang muslim ingin berpoligami ya, setelah dia betul-betul memastikan saya insya Allah bisa adil ya. Karena khawatir itu Pak, saya tanya dulu Pak, jika kamu takut tidak berlaku adil, saya tanya, yang namanya takut itu Pak sebelum melakukan atau setelah melakukan? Bisa nggak kalau para laki-laki nanti berargumentasi, gimana saya bisa tahu saya takut atau tidak kalau belum gitu? Bisa nggak berargumentasi begitu Pak? Ya, karena kan syaratnya adil gitu kan, tapi gimana saya bisa tahu saya adil kalau saya belum berpoligami? Bisa nggak seperti itu cara kita melakukannya gitu? Ya nggak bisa. Yang namanya takut atau khawatir itu kan biasanya muncul sebelum melakukannya kan. Nah itu bisa mengukur diri sendiri gitu ya, dengan cara fakta-fakta atau indikator yang lain. Nah itu yang dimaksud gitu ya. Nah tetapi kalau misalnya kita bisa mempertimbangkan Pak dengan maslahat yang mungkin lebih besar ya, misalnya ada orang yang statusnya sebagai wanita janda, ya terlepas umurnya berapapun gitu ya, kalau dia tidak punya orang yang bisa menafkahi, dan kalau kita menafkahinya Pak khawatir bisa menimbulkan fitnah karena tidak punya hubungan pernikahan, oleh masyarakat dianggap aneh-aneh gitu kan. Nah maka ya silakan saja menikahinya untuk menghindari fitnah. Nah, walaupun dengan cara berpoligami. Ini satu contoh saja. Atau misalnya dalam kondisi perang. Dalam kondisi perang banyak wanita-wanita yang kemudian suaminya meninggal di medan perang, dan kemudian ketika mereka misalnya tidak dinikahi oleh yang masih hidup di antara laki-laki, akan dikhawatirkan tidak ada yang memenuhi kebutuhan si wanita tersebut. Nah bisa saja kemudian melalui pernikahan secara poligami ya, tapi dengan batasan tertentu, dengan syarat tertentu. Nah syaratnya apa? Ada 4 syarat poligami bisa dilakukan dan bisa menghindari kezaliman. Yang pertama adalah mampu secara harta. Nah ini para ulama mensyaratkan Pak, tidak boleh orang berpoligami kalau hartanya aja dia nggak punya untuk bisa memenuhi kebutuhan istri-istrinya. Nggak usah poligami Pak, menikahi seorang wanita saja kalau kita belum punya harta tetap dianjurkan jangan menikahinya, karena akan menzolimi hak dari si wanita. Tapi kewajiban kita haruslah berpuasa ya kan. Nah maka dengan memiliki harta itu menjadi satu syarat. Dasarnya surah An-Nur ayat 33, Allah mengatakan wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli. Hendaknya orang-orang yang tidak mampu menikah itu dapat menjaga dirinya, kesucian dirinya. Dalam hadis disebutkan yaitu dengan cara berpuasa, sehingga jika Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya mereka bisa menikah. Artinya menikah itu dilakukan ketika dia memiliki harta yang bisa memenuhi kewajibannya sebagai sebagai seorang suami. Ini dalam konteks dia menikah dengan satu wanita Pak, apalagi lebih dari satu wanita. Nah itu namanya disebut qiyas aulawi. Nah jadi mampu secara harta. Dan dalam hukum Islam yang berlaku di negeri kita, di kompilasi hukum Islam yang disyaratkan poligami boleh dilakukan dengan menjamin kebutuhan dari para istri dan anak-anaknya. Nanti kalau sempat kita baca hukum di kompilasi hukum Islam. Yang kedua, tidak boleh lebih dari 4 istri.
Nah, jadi kalau misalnya ada yang menikah lebih dari 4 istri, istri yang kelima dan seterusnya hubungan seksualnya terhitung perbuatan zina. Ya, terhitung perbuatan zina. Ini tidak dibolehkan, maksimalnya hanya 4 istri. Ya. Kemudian yang ketiga, ketentuan kebolehan poligami hanya berlaku bagi suami. Ya. Tapi bagi istri tentu tidak boleh berpoliandri. Ya, nggak boleh. Ya. Tapi kalau begini Pak, boleh nggak istri menikah lebih dari satu suami dalam ikatan pernikahan yang berbeda? Boleh nggak? Seorang wanita menikah lebih dari satu suami tapi ikatan pernikahan yang berbeda. Dalam arti begini, dia sudah menikah lalu bercerai atau suaminya meninggal kemudian menikah lagi, boleh nggak? Tergantung Pak, tergantung. Ya, dia masih iddah atau tidak? Kan iddah dulu dipenuhi gitu ya. Ya kalau dia dicerai atau suaminya meninggal kan nggak boleh langsung menikah begitu aja, harus mengalami masa iddah. Nah kalau selesai iddah baru dia boleh menikah. Ya. Nah maka yang sebenarnya dimaksud dengan poligami itu Pak, ini mungkin saya tadi lupa sampaikan ya. Definisi poligami itu adalah menikah lebih dari satu pasangan dalam satu ikatan pernikahan. Itu poligami. Tapi kalau ikatan pernikahannya berbeda karena sudah bercerai atau meninggal, itu tidak disebut poligami. Ya, jadi poligami dalam satu ikatan pernikahan. Dan ini hanya boleh dilakukan oleh suami saja. Dan yang terakhir, poligami ini disyaratkan harus bisa adil. Dan maksud adil itu adalah secara materi, bukan secara urusan hati. Karena Rasulullah pun Pak nggak bisa berlaku adil kalau dalam konteks hati. Sebab itu sesuatu yang dinafikan di dalam Islam. Ya Rasulullah SAW itu Pak pernah bersabda dalam suatu riwayat, "Hadza qasami fima amlik wa astaghfirullah fima la amlik." Ya Allah, inilah pembagian yang aku bisa lakukan terhadap istri-istriku, kata Nabi SAW, dalam masalah nafkah, dalam masalah pembagian waktu dan seterusnya. Tapi aku memohon ampunan kepada engkau untuk sesuatu yang nggak bisa aku bagi, yaitu urusan hati. Nah makanya saya juga agak bingung Pak kalau ada orang yang mengatakan saya akan membagi cinta kepada si istri dengan anak 50-50. Itu nggak mungkin Pak, mustahil. Itu mustahil gitu ya. Yang ada itu kalau bisa 100% semua gitu Pak, gitu, kalau ada gitu ya. Karena nggak bisa dibagi yang namanya urusan hati itu. Makanya Nabi SAW itu Pak ketika beliau punya istri yang cukup banyak, ya tetap satu nama yang sering-sering beliau sebut. Siapa Pak? Khadijah. Bahkan Aisyah saja Pak, ketika Nabi menyebut Khadijah itu cemburu, padahal sudah meninggal Khadijah. Ya. Dan setiap kali Rasulullah mendengar ada seorang wanita yang suaranya mirip dengan Khadijah, langsung terucap Khadijah. Padahal Khadijah sudah wafat. Artinya kan yang paling dicintai oleh Nabi siapa? Tetap Khadijah. Istri yang lain tetap tidak bisa mengalahkan cintanya Nabi kepada Khadijah. Apakah kemudian gara-gara itu kita katakan Nabi nggak adil? Waliyadzubillah min dzalik. Ya, seorang yang muslim yang mengatakan Nabi nggak adil itu bisa murtad. Gitu. Nah maka adil yang dimaksud dalam konteks ini adalah masalah urusan nafkah, bukan urusan hati. Jadi kalau kita punya kecenderungan Pak menikahi wanita misalnya gara-gara kecantikan karena sifatnya adalah urusan hati, boleh-boleh saja silakan. Istri muda lebih dicintai daripada istri tua, atau istri tua yang punya anak misalnya lebih dicintai daripada istri muda, ya silakan saja. Tapi dengan catatan jangan sampai menzolimi hak mereka sebagai istri. Ya karena kecintaan itu bukan sesuatu yang bisa kita bagi. Ya. Baik, saya tutup Pak dengan satu masalah. Bolehkah? Saya tutup dengan satu masalah. Bolehkah ketika seorang menikah, khususnya wanita, mensyaratkan dalam pernikahan itu suaminya tidak poligami? Boleh nggak Pak? Misalnya ada yang belum nikah nih Pak, atau misalnya kita sebagai orang tua punya anak laki-laki, pas mau menikah istrinya bilang, saya akan, misalnya dalam masalah lamaran ya, saat dalam masa khidbah, ketika si wanita dilamar, kemudian si wanita mengatakan, saya terima lamarannya tapi dengan syarat nanti setelah menikah tidak boleh berpoligami. Boleh nggak syarat seperti ini Pak? Ini ibu-ibu nggak ada ya, kalau dia tahu dia hebat. Kalau bapak ya bisa jadi didiamkan nih hukum ini gitu ya. Nah, boleh nggak mensyaratkan tidak berpoligami? Nah dalam hal ini Bapak sekalian, para ulama terpecah menjadi dua pendapat. Ya, ada dua mazhab. Mazhab yang pertama, sebagian ulama diantaranya mazhab Hambali itu berpendapat boleh istri mensyaratkan dalam pernikahannya agar suami tidak berpoligami, itu boleh. Ya. Nah yang jadi persoalan begini Pak, kalau syarat ini boleh dan suami melanggar syarat tersebut, apa konsekuensinya? Nah itu yang jadi persoalan gitu ya. Jadi istri boleh mensyaratkan, namun yang menjadi persoalan ketika suami mengiyakan syarat tersebut, tapi rupanya setelah berjalannya waktu syarat itu tidak diindahkan. Nah kira-kira apa konsekuensinya? Ya. Konsekuensinya adalah pertama, pernikahannya tidak otomatis batal.
Jadi artinya Pak, istri boleh saja mensyaratkan, tapi kalau suami kemudian melanggar syarat tersebut, tidak otomatis nikahnya menjadi batal. Itu satu. Tapi konsekuensi yang kedua adalah istri punya hak ya untuk menggugat cerai. Padahal Pak, hukum asalnya gugat cerai itu tidak boleh dari seorang istri. Kata dalam suatu hadis riwayat Abu Dawud dikatakan al-mukhtali'atu hunnal munafiqat. Wanita yang bermudah-mudahan menggugat cerai suaminya, mereka adalah wanita munafik, kata Nabi SAW. Tapi dikecualikan kalau dia menggugatnya karena suatu sebab. Di antara sebab-sebab si wanita boleh menggugat cerai adalah ketika suaminya tidak memenuhi syarat yang sudah disepakati terkait dengan masalah poligami. Nah itu. Nah jadi di satu sisi syarat ini tidak terlarang oleh syariat, tapi di sisi yang lain, menurut pendapat yang pertama, di sisi yang lain kalau suami melanggar maka istri punya hak untuk menggugat cerai. Namanya disebut khulu. Ya, kalau suami kan talak Pak ya, tapi kalau istri namanya khulu, itu menggugat cerai. Nah itu boleh. Nah dasarnya apa? Nah ini dasarnya ya, kata para ulama yang membolehkan syarat ini dasarnya adalah sabda Nabi SAW, ahaqqus syuruti an tuwaffu bihi mastahlaltum bihil furuj. Syarat yang patut untuk kalian tepati, kata Rasulullah, adalah ketika kalian menghalalkan hubungan seksual. Artinya ketika suami ya halal untuk menggauli istrinya dan istrinya menetapkan syarat-syarat tertentu, maka itulah syarat yang mesti dilakukan oleh seorang suami. Nah ini karena urusan tentang hubungan seksual ini perkara besar. Jadi kalau disyaratkan harus tidak poligami, suami harus memenuhinya. Tapi kalau kemudian melanggar, ya itu tadi, istri punya hak untuk menggugat cerai ya. Nah mazhab yang kedua, adapun mazhab yang kedua, dan mazhab yang kedua ini Pak, rupanya ini mazhab mayoritas ulama. Kalau mazhab mayoritas ulama mengatakan syarat ini tidak dibolehkan, dan syarat ini otomatis syarat yang dibatalkan. Artinya Pak, si suami ketika dia misalnya melanggar ketentuan syarat itu tidak ada konsekuensi apapun, dan istri tidak boleh menggugat cerai gara-gara suami melanggar syarat itu. Kenapa? Karena kata mereka ini syarat yang bertentangan dengan ketentuan yang dibolehkan oleh syariat untuk diambil oleh para suami. Nah ini maka kemudian para ulama menegaskan ya, pendapat yang kedua ini berpandukan kepada hadis Nabi, al muslimuna ala syurutihim illa syartun harrama halalan aw syartun ahalla haraman. Setiap muslim terikat dengan syarat-syarat di antara mereka kecuali syarat yang dimaksudkan untuk mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Poligami itu halal nggak Pak? Nah berarti kalau disyaratkan berarti kan dia seakan-akan mensyaratkan sesuatu yang halal untuk diharamkan gitu kan. Nah itu yang tidak diperbolehkan menurut pendapat mayoritas ulama ya. Tapi terlepas itu semua Pak, kalau si istri memang ingin mensyaratkannya, dia punya panduan kepada pendapat yang membolehkan, dan suami sebaiknya ya mengikuti syarat tersebut. Tapi kalau misalnya dia ingin membatalkan syaratnya, sebaiknya apa Pak? Wa amruhum syura bainahum. Ya lakukanlah dengan cara bermusyawarah. Jadi artinya poligami ya boleh, tapi ya kalau bisa jangan ngumpet-ngumpet lah gitu Pak. Ya, karena wajar kalau wanita pada dasarnya tidak mau apa Pak? Nah, satu-satunya madu yang nggak diingini oleh manusia itu Pak, poligami gitu ya. Padahal madu itu semuanya diingini oleh manusia. Tapi mungkin kita cukupkan di sini Pak. Sebagai tambahan informasi, kalau ingin membaca tentang ketentuan hukum yang berlaku di negara kita, di kompilasi hukum Islam yang dijadikan panduan di pengadilan agama, silakan baca di bab yang ke-9 ya, ada satu hukum, ada satu klausul terkait dengan beristri lebih dari satu orang. Ada 5 pasal, dari pasal ke-55 sampai pasal ke-59. Nah, ini juga sudah saya masukkan di dalam PDF, bisa dibaca. Jadi intinya ini berlakulah hukum di negara kita, dan saya melihat tidak banyak perbedaan hukum fikih dengan apa yang ada di dalam kompilasi hukum Islam, kecuali 2 saja Pak. Di dalam kompilasi hukum Islam hanya ada 2 syarat yang tidak ada dalam fikih. Pertama adalah diizinkan oleh istri, dan yang kedua dibolehkan oleh pengadilan agama. Nah, tapi 2 syaratnya nggak ada dalam fikih gitu ya. Itu sifatnya hukum perdata saja untuk mengatur ketertiban di masyarakat. Jadi tetap kalau bisa kita ikuti juga aturan-aturan seperti itu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini manfaat dan kita bisa memahami hukum-hukum Allah dengan tepat, proporsional, dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Saya mungkin cukupkan, kalau ada waktu, kalau jika ingin ada pertanyaan, wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.